Halo guys, selamat pagi semua. Tetap semangat. Salam satu hobi Baba Farm. Pagi ini saya akan menguras lele yang ukurannya 23 1000 ekor. Sekarang mungkin sudah menjadi 34 ukurannya. Oke guys, ikuti terus videonya. Ini guys, lelenya. Awal 23 bibitnya masuk media ember sekitar 1000 ekor. Aku akan kuras ini guys. Tuh. Bibit sehat-sehat ya guys. Nanti kalau sudah dikuras bisa terlihat dengan jelas karena ini airnya hitam, pengaruh dari booster BMW. Kelihatan ya guys bibitnya. Sehat-sehat guys, gerakannya lincah, tidak ada yang menggantung. Itu berarti ciri-ciri ikan lele kita sehat. Asal perawatannya mengikuti sistem yang sudah ada, insya Allah ikan kita akan sehat. Kelihatan ya guys. Nih, langsung aja kita buka pembuangannya. Ya guys, kita buka pembuangannya. Untuk bibit ini aku kurasnya sehari sekali aja. Setiap pagi itu aku kuras agar ikan lele kita juga sehat. Bibitnya lincah ya guys, bisa dilihat. Sekarang nih ukurannya sudah 34, sebentar lagi 45. Ini pemeliharaannya sekitar 1 minggu dari tebar awal 23 sampai sekarang sudah 1 minggu menjadi 34. Untuk pertumbuhan sendiri lele itu per 2 minggu sebenarnya guys, itu 2 cm panjangnya, tapi karena kita menggunakan bibitnya unggul, jadi 1 minggu sudah terlihat ada pertumbuhan beberapa ikan lele. Guys bisa lihat video awal saya tebar ukuran 23, sekarang sudah menjadi 34. Alhamdulillah tidak ada kematian ya guys. Lihat tuh, bibitnya sehat, tidak ada kematian. Tidak ada yang menggantung, tidak ada yang berdiri hormat bendera, semuanya berenang lincah. Nah, itu ciri-ciri bibit lele kita sehat. Biasanya kita kalau awal tebar itu 2 minggu pertama itu masa kritis untuk bibit lele yang baru, terutama untuk pemula. Ini harus diperhatikan, jadi kita tahu bibit lele kita bagus atau tidak, bibit lele kita berkualitas atau tidak. Kalau baru sehari, 2 hari, 3 hari bibit lele menggantung, berarti bibitnya tidak bagus.
Itu aja guys kalau untuk mengetahui asal muasal bibit lele yang baik untuk kita pelihara. Oke, kita isi airnya. Diperhatikan ya guys, untuk pergantian lele yang baru itu tidak boleh stres. Nah, harus dipantulkan seperti ini airnya ke dinding ember. Jadi lele tidak kaget atau tidak stres. Khususnya untuk bibit lele yang kecil. Tuh. Nah, saya sarankan untuk pemula jangan menggunakan bibit yang kecil seperti ini. Untuk pemula bisa coba bibit lele ukuran 78 dulu. Baru nanti kalau sudah berhasil panen sekali, mau mencoba periode berikutnya, sudah dapat feelingnya, jadi bisa menggunakan bibit yang lebih kecil dan populasinya lebih banyak. Ini 1000 ekor guys, bisa dilihat. Tidak ada yang mati, sehat karena perawatannya terus terjaga. Jadi guys harus ingat, ikuti semua SOP yang sudah ada dalam sistem. Insya Allah bibit lele guys aman. Tuh lihat guys, sehat. Sekarang ukuran sudah 23. Guys bisa lihat, saya ambil ya. Lincah guys, susah diambil. Nih guys, sudah ukuran 34. Ada yang udah mau masuk 45. Lincah guys lelenya guys, karena sehat. Tuh guys, 34, awalnya 23. Tuh. Jadi harus hati-hati memilih bibit. Kalau memang ambil dari petani, coba cek beberapa kali, jangan langsung beli. Berapa kali kita main ke sana, kita perhatikan ikannya, kita beri pakan. Pokoknya untuk bibit ini pengaruh sekali ya guys. Jadi harus hati-hati dalam memilih bibit. Tidak ada kematian, kita kuras, lihat guys, tidak ada kematian. Tuh guys bisa lihat, nanti kalau sudah bening terlihat lincah ikan lelenya guys. Ini saya ambil. Tuh guys, tuh sudah 34. Kita tutup dulu sebentar pembuangannya. Kita isi lagi airnya. Nah, masih ada yang bertanya untuk filter nih. Teman-teman masih ada yang bertanya untuk filter, gunanya filter untuk apa? Oke, akan saya jelaskan lagi. Untuk sistem BMW ini memang kita menggunakan filter. Filternya seperti ini. Tuh, filter ini bukan hanya bekerja untuk membersihkan air atau menyaring air. Nah, filter ini untuk sistem BMW juga sebagai rumah bakteri ya guys. Tuh. Nah, bakteri akan kita rumahkan di dalam filter ini. Nanti sisa kotoran lele atau pakan lele akan masuk ke dalam filter ini. Karena di dalam ini sudah ada bakterinya, jadi sisa kotoran lele dan pakan lele itu akan diurai. Nah, nanti hasil ureanya akan keluar lewat gelembung nih guys. Nih. Nah, nanti dari gelembung ini akan keluar tuh sisa urean, hasil urean dari kotoran lele. Nah, nanti akan dimakan oleh lele.
dan itu namanya pakan alami. Tuh. Nah, bakterinya dari mana? Bakteri starter kita dari booster BMW guys, makanya kita kan menggunakan booster. Nah, di dalam booster itu selain nutrisi, vitamin, juga ada bakteri starter. Nah, jadi bakteri ini akan masuk ke dalam ini, kita sudah beli, kita rumahkan. Nah, lalu dia akan mengurai kotoran lele dan sisa pakan. Nah, filter ini akan menyedot kotoran lele, sisa pakan lele akan masuk ke sini, nanti diurai oleh bakteri. Makanya kalau gelembungnya keluar, lele-lele pasti dia akan berkumpul di sini. Coba nanti kita perhatikan ya. Nah, dia akan berkumpul nih lele-lele di dekat gelembung, dia menunggu pakan alaminya. Dan pakan alami itu proteinnya sangat tinggi guys, jadi bagus buat ikan. Tuh. Oke, kita buka lagi. Jadi udah paham ya teman-teman yang bertanya tentang filter ini ya. Tuh. Itulah sistem BMW. Jadi menggunakan filter nih, kita lihat ya, nanti lelenya kalau gelembungnya keluar, mereka akan berkumpul di sini. Dia menunggu makanan yang keluar dari gelembung. Coba nanti guys lihat, bentar. Nah, nanti bisa dilihat teman-teman semua. Kalau sudah bening, nguras sudah bersih, akan saya tutup keran pembuangannya. Nanti filter ini mengeluarkan gelembung, dan nanti pasti lele-lele akan berkumpul di sini. Dia menunggu pakan yang ada di dalam filter. Tuh. Kalau berlebihan, nah beda filter sistem BMW dengan filter lain. Ciri-ciri filter BMW, jika sudah penuh dia akan naik sendiri mengambang, atau kalau sudah kotor di dalam filter ini sudah banyak sisa pakan dan bakteri yang berkembang, nah kita harus kuras, harus kita bersihkan filter ini, dia akan naik sendiri. Nah, otomatis dia akan naik. Tuh, itulah bedanya filter BMW dengan filter lain, dan kegunaannya pun berbeda. Jadi nggak hanya untuk menyaring air biar bersih atau menyedot kotoran ya guys, jadi sebagai rumah bakteri juga. Semoga teman-teman yang masih bingung tentang kegunaan filter ini sudah mendapatkan pencerahan. Tuh, silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan bisa komen di kolom komentar. Tuh, kita lihat ikannya, kelihatan ya guys, sehat semua, tidak ada kematian. Guys bisa lihat ukurannya sekarang sudah 34, dan seminggu lagi bisa 45 atau 56. Tuh guys, sehat ikannya ya. Guys bisa lihat. Awal aku tebar itu 1000 ekor, ukuran 23. Sekarang sudah 1 minggu pemeliharaan, sudah ada yang 34, bahkan ada yang sudah 45. Nah, nanti kalau 20 hari akan kita sortir. Jadi untuk penyortiran itu 20 hari untuk sistem BMW ya. Oke, kita tutup. Dah, kita tunggu. Nanti kalau air udah penuh seperti biasa, SOP-nya kita berikan booster, kita berikan obat, lalu kita diamkan sekitar 10 menit atau 15 menit, baru kita beri pakan. Jangan lupa nanti pakannya juga sudah kita campur dengan probiotik BMW ya, yang sudah kita campur dengan air. Kita tunggu guys. Sambil menunggu, teman-teman bisa lihat juga tuh, ikannya sehat, tidak ada kematian, tidak ada kanibal, karena pakannya sudah terpenuhi. Selain kita berikan pakan
pelet, juga sudah ada pakan alami yang saya terangkan tadi. Guys, ikannya sehat semua. Tuh sudah ada yang 45 guys, bisa terlihat tuh beberapa ada yang 45. Nah makanya nanti setelah 20 hari kita harus sortir agar pertumbuhan lele seragam tuh. Jadi teman-teman itu kalau untuk ternak lele itu juga harus ada namanya sortir, jadi nggak didiamkan saja, karena sortir itu membantu pertumbuhan lele yang kecil agar kita juga panennya pun dapatnya banyak, walaupun baru panen pertama juga dapatnya lebih banyak. Karena untuk sistem BMW ini panennya parsial ya guys. Tuh. Biasanya dari bibit 1000 ekor itu panen pertama itu bisa 40 atau 50 kilo, asal kita rajin sortir setiap 20 hari. Nah BMW ini panennya nggak bisa serempak, sama semua ternak ikan, baik di media ember, drum plastik, kolam terpal atau kolam permanen itu, apalagi untuk ikan lele ya, itu panennya pasti nggak bisa langsung semua. Panennya parsial, bertahap. Panen pertama, panen kedua, panen ketiga. Hanya saja kelebihan sistem BMW ini, dengan media ember saja kita bisa padat tebar. Apalagi kita menggunakan media yang lebih besar seperti kolam terpal atau kolam permanen, otomatis populasinya bisa lebih maksimal. Itu dia guys. Nah guys, yang pemula bisa coba dengan ember dulu. Karena apa? Untuk media ember ini kita gampang maintenance-nya, gampang mengurusnya. Jadi kalau ada apa-apa kita tinggal ambil. Tuh, kalau kita pakai yang medianya besar seperti kolam terpal atau permanen, itu kan waktunya agak lama. Kita harus kuras dulu ini dulu. Nah kalau dengan ember bagi pemula tuh gampang. Oh ada lele sakit, kita tinggal langsung ambil, kita isolasi, taruh di wadah seperti ini. Nah ini ada lele beberapa yang sakit, tuh wadah Le Minerale. Tuh, cukup Le Minerale aja guys. Tuh kita lubangi seperti ini, kita taruh aja, kita kasih obat booster BMW. Nanti nggak usah diberi pakan dulu sampai dia lelenya sehat. Kalau sudah sehat kita kembalikan lagi ke dalam ember ini sesuai ukuran. Tuh, jadi gampang sekali ya guys untuk ternak lele sistem BMW. Semua kita ajarkan, kita bimbing dari awal sampai panen. Asal guys mengikuti secara detail, insya Allah akan aman dan akan panen pastinya. Tuh, sehat ya guys. Nah kalau guys main pembibitan, pelihara ukuran kecil 23, nanti ukuran 78 ini bisa guys jual. Jadi segmen market untuk lele ini kita banyak, pembibitan, konsumsi atau pemijahan. Jadi kalau kita pelihara dari kecil nanti ukuran 78 kita bisa jual 78. Kalau kita mau pelihara pembesaran sampai konsumsi ya kita diamkan, nanti setelah besar-besar sekilo 8 atau sekilo 10 kita jual.
Nah kalau saya kebetulan untuk konsumsi itu sekilo 4 guys, karena saya buat filet. Nah untuk filet lele ini harganya lumayan tuh dibandingkan konsumsi. Tapi untuk pemula boleh main sampai konsumsi saja. Yang penting targetnya gini untuk pemula ya, bikin lele sehat dulu. Kalau lelenya sehat baru bisa menghasilkan, otomatis panen tuh. Jangan berpikirnya ingin cepat panen tuh, karena namanya makhluk hidup itu butuh proses, terutama dari bibit. Seperti saya bilang, kalau bibitnya bagus insya Allah targetnya kekejar. Terus pakannya juga bagus, peletnya juga bagus, kekejar. Seperti itu. Lihat guys, kelihatan ya ikannya tuh, airnya sudah bening tuh. Di video kemarin guys bisa lihat ada, ini sudah saya upload, pertama masuk ember ukuran 23, sekarang sudah ukurannya 35, ada yang 45. Nah ini tuh yang 45 tuh guys, kelihatan tuh kan tuh, cuman beberapa ada. Nah ini masih normal, masih wajar karena baru seminggu ya guys. Kalau sudah 2 minggu itu pertumbuhan lele minimal 2 cm tuh. Jadi kalau guys mengecek sudah pemeliharaan 2 minggu, dari awal tebar tinggal diukur aja. Kalau nggak sampai 2 cm juga itu berarti bibitnya masuk bibit jelek tuh, pertumbuhannya lambat. Asal sudah mengikuti SOP BMW, pakannya sesuai, cara pemeliharaan dan perawatan sesuai, akan lebih gampang ya guys untuk menilai bibit lele bagus atau tidaknya. Sebentar saya akan benarkan filternya dulu biar di tengah. Nah untuk lele ini sebenarnya kalau kita sudah menggunakan sistem, terus bibit yang kita pakai juga bibit bagus, bibit unggul, itu kita akan cepet guys dapat uangnya tuh. Seperti saya bilang, jual bibit ukuran 45, 78, 9, 11 itu cepet, apalagi kalau untuk konsumsi. Jadi segmen market untuk lele ini sangat banyak guys, jadi guys nggak harus pelihara sampai besar. Itu dia. Nah lihat guys, nanti ikannya ikannya berenang semua ya guys. Lihat, tidak ada yang diam atau berdiri tomat bendera. Nah, lihat guys, sehat ikannya. Nah dia mulai berkumpul tuh guys di tengah menunggu pakannya. Pakan yang keluar dari dalam filter, tapi karena saya lagi videoin ini mereka agak-agak takut. Biasanya begitu filternya mengeluarkan gelembung, mereka akan berkumpul tuh di situ tuh guys. Dia menunggu pakan yang keluar dari filter. Nah karena ini dia tahu kita lagi videoin begini, jadi dia agak-agak takut. Nah itulah kegunaan filter ya guys. Jadi untuk teman-teman semua yang masih belum tahu filter itu untuk apa, nah sudah saya jelaskan tadi tuh. Mereka mulai berkumpul kan tuh dia menunggu pakan yang keluar dari filter. Jadi untuk sistem BMW ini pelet hanya sebagai pelengkap, makanya pemberiannya kita ada takarannya. Jadi nggak asal kita berikan untuk pelet, ada takarannya. Nah akhirnya
akhirnya untuk pakan itu sistem BMW sangat irit, jadi tidak mengandalkan pelet. Lihat, mereka mulai berkumpul di tengah tuh guys, tapi belum semua karena tahu kita lagi buat video. Ikannya sehat tuh, lihat guys. Karena ini bibitnya masih kecil, untuk ketinggian air juga kita atur, kita buat segini, sekitar 30-40 cm saja. Tuh, jadi nggak harus penuh satu ember. Tuh. Nanti ketinggian air kita buat 30-40 karena bibitnya masih kecil. Lihat guys, mulai berkumpul ikan lelenya. Sehat semua kan, teman-teman bisa lihat tidak ada yang menggantung, berdiam. Tuh, semuanya bergerak, lincah, aktif. Nah, ini ciri bibit sehat. Jadi kalau guys baru mulai beli bibit, pelihara 1, 2, 3 hari bibit lelenya menggantung, itu berarti bibit lele kurang sehat. Nah, itu terus kita treatment saja, kita coba terus, nggak apa-apa. Tuh, dengan booster BMW dan obat BMW. Nah, udah ya teman-teman ya, aku matikan airnya karena ketinggiannya sudah sekitar 30-an itu. Kita tarik selangnya, lalu kita beri booster. Langkah selanjutnya setelah kuras, kita akan beri booster. Karena ini bibitnya sudah sehat semua, tidak ada yang sakit, itu pemberian obatnya saya hentikan. Nanti saya berikan lagi seminggu 2 kali. Nah, kemarin saya berikan hari Senin dan hari Kamis. Nah, jadi karena bibitnya sudah sehat, kita menggunakan booster saja. Oke, sekarang akan saya berikan boosternya. Tuh, teman-teman bisa lihat sudah saya berikan boosternya. Kita tunggu sekitar 10 menit baru kita beri pakan. Airnya hitam lagi ya guys. Tunggu 10-15 menit baru kita beri pakan. Ikuti terus videonya sampai akhir ya teman-teman ya.
nih Mbah, kalau gede di video juga bagus. Nah, Iwan gede 300 loh Mbak, jangan salah. Oke guys, ini pakan yang sudah kita campur probiotik. Ini bisa kita langsung berikan. Lihat ya guys, ikan makannya pasti lahap. Oh ya, lihat guys, tuh dia makannya lahap. Nah ini sudah takaran ya guys, segini untuk 1000 ekor ya. Nah pemberiannya pakannya sedikit-sedikit, habis kasih. Oke guys, untuk video kali ini saya sudahin dulu. Jika teman-teman semua yang masih agak sedikit bingung, bisa komen di kolom komentar, saya akan jawab. Jangan lupa ikuti terus video channel Belele Baba Farm. Jangan lupa untuk like, subscribe, juga follow, dan tekan tanda jempolnya ya, agar selalu mendapatkan informasi tentang budidaya ikan. Terima kasih, sampai jumpa.